Kalian pada penasaran gak sih sama Realme Narzo? Jadi sebenarnya Narzo itu adalah seri terbarunya Realme ya buat kita nih para anak muda yang mentingin performa sama entertainment. Jadi karena ini seri perdana, nextnya mereka bakal ngeluarin seri-seri Narzo yang lainnya. Selama hampir 2 mingguan pakai, overall gue cukup puas pakai HP ini. Apalagi kita tahu sendiri harganya yang cuma 2 jutaan ini menurut gue bener-bener worth to buy. Realme Narzo pakai SoC MediaTek Helio G90T yang emang dikenal sebagai chipset gaming. Nah, SoC itu ditandemin sama GPU Mali G76 MP4, RAM 4GB, memori internal 128GB UFS 2.1, dan baterai 4300. Sejauh ini gue hampir nggak ngalamin lag atau masalah serius pas pakai Realme Narzo ini. Dan buat kebutuhan gaming khususnya, game-game yang sering gue mainin, gue ngerasain nyaman-nyaman aja ya. Dipakai buat main PUBG Mobile, gue bisa dapetin settingan grafis Smooth Ultra atau HD High. Menurut gue sih bisa lebih tinggi lagi nih, tinggal tunggu update aja. Nah, kalau Call of Duty Mobile, gue sempet nyobain bisa pakai grafis high atau frame rate max, atau grafis very high, frame rate-nya very high. Lanjut lagi main Mobile Legends, di sini gue pakai mode HFR dan grafis gue ubah ke high. Terakhir, Free Fire. Ya kalau game kentang yang satu ini sih udah pasti lancar di Realme Narzo. Ngomong-ngomong soal game nih, Realme Narzo ini ada fitur Game Space buat maksimalin performanya. Pas sebelum main, gue saranin atur dulu modenya ke competition sama blokir notifikasi biar nggak ada yang ganggu. Kalau misalnya sering bermasalah sama sinyal, aktifin aja Network Acceleration. Fitur ini fungsinya biar bikin jaringan lebih stabil waktu pakai WiFi ataupun mobile data. Selain buat main game, gue juga sempat ngetes benchmark HP-nya. Nah, buat HP harga 2 jutaan, gue cukup impresi sama hasil benchmarknya. Dites pakai Antutu versi 837 dapat skor 286 ribuan. Terus pakai 3D Mark Slingshot Extreme dapat 2533 poin buat OpenGL, terus Vulkan dapat 2579. Kalau dites pakai PC Mark dapat 10.599 poin. Buat daya tahan baterainya sih gue nggak khawatir ya sama HP-HP-nya Realme karena kebanyakan emang tahan lama. Realme Narzo yang gue pegang ini pun baterainya itu 4300 mAh. Selama gue pakai, rata-rata SOT yang gue dapat itu sekitar 5-6 jam. Kalau standby-nya sih bisa sampai seharian. Jadi pas jam 8 pagi gue cabut casan, dia baru minta cas lagi sekitar jam 10 malam. Dan buat durasi pengisian baterainya juga cepet pakai charger bawaan 20 watt. Gue coba isi dari baterai 2%, hasilnya kayak gini. Pas 30 menit pertama langsung keisi 45%, 30 menit selanjutnya 86%, dan buat ngisi full cuma nambah 20 menit. So, dengan charger bawaan yang cuma 20 watt, gue bisa ngisi dari baterai yang 2% sampai full itu makan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Nah, gimana kalau kita isi dengan 30 watt? Tentunya bisa lebih cepat. Realme Narzo yang gue pegang ini udah pakai sistem Android 10 dengan tampilan antarmuka Realme UI versi 1.0. Di halaman awal alias home screen, gue bisa pakai standard mode, app drawer mode, atau simple mode. Nah, khusus simple mode ini bikin tampilan dan icon lebih gede yang cocok banget dipakai orang tua. Ada juga kostumisasi tema yang bisa ngubah banyak hal kayak wallpaper, font, icon, dan lain-lain. Tema ini ada yang gratis juga, ada yang bayar. Dan buat bayarnya juga gampang, bisa pakai pulsa atau OVO. Fitur dark mode juga ada, dan yang gelap bukan cuma aplikasi sistem aja. Aplikasi lain juga bisa dipaksa dibikin gelap. Ada juga eye comfort yang fungsinya buat minimalisir radiasi cahaya biru berlebih di layar. Biasanya kalau layarnya terlalu silau, otomatis mata kita bakal cepet lelah. Di sini gue juga bisa atur temperaturnya, mau sedikit kuning atau lebih banyak kuning. Buat nemenin nonton, Realme ngasih fitur OSI yang fungsinya bikin tampilan video lebih jernih dan warna lebih keluar. Karena masih baru, OSI ini cuma support di beberapa aplikasi aja, kayak TikTok, Likee, Vmate, dan MX Player. Buat kualitas speaker, si Realme Narzo ini sih menurut gue biasa aja. Pas dipakai di volume rendah sampai tengah, detail dan bassnya cukup oke. Cuma pas volumenya full, gue ngerasa agak sember. Untungnya, selain dikirimin Realme Narzo, kemarin Realme juga ngasih Buds Air Neo terbaru mereka buat gue coba.
Buat review Buds Air Neo ini bakal gue bikin di video terpisah aja kali ya nanti. Jujur gue rada bingung nih kalau ngomongin bahasa desain HP Realme. Karena entah kenapa Realme demen banget ngasih desain kayak gini hampir di setiap HP-nya. Termasuk Realme Narzo ini, bagian belakangnya sama-sama punya 4 kamera menonjol berbentuk vertikal dan logo Realme di pojok kiri bawahnya. Interface-nya juga standar aja, di bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, port charger USB Type-C, dan grill speaker mono. Buat port SIM card-nya adanya di atas tombol volume dan bisa diisi 3 kartu. 2 kartu SIM nano dan 1 micro SD sampai 256 GB. Oh ya, di setiap portnya ini Realme nambahin silikon khusus biar lebih aman dari percikan air. Material body dan frame-nya ini terbuat dari polikarbonat dengan finishing glossy yang jadinya tuh kelihatannya tuh mirip kaca. Dan salah satu pembedanya dari Realme Narzo ini sih mungkin ya efek cahaya di backdoornya ini sih. Unit yang gue pegang ini kan warnanya hitam, tapi kalau dilihat lebih detail kelihatan garis cahaya yang pusatnya itu di lubang charger. Mirip-mirip punyanya Realme 6, cuma kalau ini kan warnanya hitamnya lebih solid dan garis cahayanya nggak terlalu mencolok. Untuk penempatan tombol-tombol, keduanya misah. Tombol volume di sebelah kiri dan tombol power ada di sebelah kanan nyatu sama sensor fingerprint. Ketiga tombolnya ini bener-bener empuk pas dipegang dan nggak terlalu berisik. Sensor fingerprintnya ini punya akurasi dan kecepatan yang bagus ya menurut gue. Selama gue pakai jarang ngalamin gagal baca. Biar lebih gampang bukanya, gue saranin daftarin jari tangan kanan dan kiri sekalian. Selain fingerprint, ada juga Fast Unlock 2D yang sama-sama cepat. Dia juga tetap bisa buka kunci pas dipakai di ruangan remang-remang. Uniknya, di lubang punch hole ini gue bakal lihat animasi lingkaran cahaya pas sukses Fast Unlock. Layar Realme Narzo ini punya desain kekinian yang punya punch hole di pojok kiri atas. Nah, punch hole-nya ini cuma ada satu dan menurut gue diameternya ini cukup gede. Layarnya pakai panel IPS 6,5 inci yang resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel. Salah satu yang gue suka dari layarnya ya udah pasti soal refresh rate 90Hz ini. Jujur gue salut sama Realme karena walaupun ini adalah HP mid-range 2 jutaan, tapi tetap masih dikasih fitur flagship. Secara refresh rate 90Hz bener-bener bikin mata lebih nyaman dibanding pas lihat layar 60Hz biasa. Hal terakhir yang bakal gue bahas di video review kali ini adalah soal kamera. Ya walaupun si Realme Narzo ini fokusnya buat gaming sama entertain, tapi kameranya tetap bisa diandelin kok. Realme Narzo punya 4 kamera belakang yang resolusinya 8 MP ultra wide f2.3, 48 MP f1.8, 2 MP f2.4 potret kamera, dan 2 MP f2.4 lensa makro. Buat fitur-fitur yang bisa dipakai ada banyak. Di halaman awal gue bisa atur HDR, beauty chroma boost, dan pilihan lensa. Mau yang ultra wide atau zoom digital 2x, 5x, dan 10x. Di sebelahnya ada fitur potret buat bikin efek bokeh. Secara default, bokehnya di angka 60%, cuma bisa diatur juga lebih rendah atau lebih tinggi. Geser ke sebelah lagi, ada mode 48 MP yang fungsinya buat ngambil gambar di resolusi 48 MP. Pas geser ke paling kiri itu ada mode night yang fungsinya biar gambar di malam hari lebih terang dan minim noise. Di mode night ini gue bisa pakai lensa ultra wide dan digital zoom-nya.
Mode-mode lainnya bisa ditemuin di more, kayak misalnya time lapse, ultra makro buat pakai lensa makronya, slow motion sampai 240 fps, mode pro yang bisa ngatur ISO sampai 3200, dan shutter speed sampai 32 detik, terakhir mode panorama. Kalau buat kamera depan, lensanya cuma ada satu yang resolusinya 16 megapiksel f2.0. Buat mode-modenya yang bisa dipakai kurang lebih mirip lah sama di kamera belakang. Misalnya di mode auto ini gue bisa aktifin HDR sama nyalain beauty. Buat efek-efek bokeh bisa langsung ke mode portrait dan di sini beauty-nya juga bisa aktif. Terus kalau mau selfie wide angle bisa diakalin pakai mode panorama selfie. Uniknya lagi di sini gue juga bisa rekam video selfie tapi slow motion. Halo guys, ini kamera depan dari Realme Narzo. Ketahuan lagi baca. So gimana kamera depannya untuk videonya kali ini? Bagus atau tidak? Komen ya. Buat perekaman video, Realme Narzo ngedukung sampai 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Videonya sih punya Ace, tapi biar lebih stabil lagi bisa langsung aktifin fitur Ultra Steady-nya ini. Kalau video kamera depannya cuma support di 1080 pixel 30 fps aja. Dengan harga 2 jutaan, Realme Narzo adalah smartphone yang nggak pelit ngasih spek buat ningkatin performanya. Apalagi ada layar dengan refresh rate 90Hz yang bikin kita puas lah natep layarnya. Nah, walaupun gue lihat, menurut gue ya, kamera sama desainnya ini biasa aja, tapi kalau kalian emang lagi nyari HP gaming di harga 2 jutaan, salah satu yang gue saranin ini sih ya Realme Narzo.